Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan lanjutkan pembahasan kita kepada sukses TKA Saintek UTBK SBMPTN 2021 untuk mata pelajaran fisika dengan paket 11, medan magnet dan GGL induksi. Jadi kita ada 13 paket ya. Ini paket yang ke-11. Jadi ada 2 paket lagi, fisika selesai. Sementara matematika sudah saya masukkan 1 paket, yaitu trigonometri. Besok kita akan masuk ke paket yang kedua, tentang eksponen dan logaritma. Oke, referensinya biasa, soal-soal SBMPTN 2019, SIMA UI 2019, dan UM-UGM 2019. Dan saksikan juga ya video yang sudah kita upload untuk kelas 12 semester 1 mungkin ya. Yaitu video tentang medan magnet, itu ada berapa part, dan gaya magnetik kalau nggak salah ada 2 part. Ya. Kemudian ada juga video GGL induksi. Saya kurang hafal, tapi minimal ini lebih dari 3 part atau 3 part. Ya, di kanal YouTube Martin Kanginan. Kalau Anda kurang menguasai, silahkan ditonton video ini. Ya, kalau Anda kurang menguasai prinsip dasarnya. Oke, saya masuk ke soal yang pertama. Kita ambil dari UTBK SBMPTN 2019. Ini bacaan ini untuk 2 soal ya, nomor 1 dan nomor 2. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Jadi partikel bermuatan plus Q, jadi muatan positif ya. Partikel di sini, ini yang bergerak ke sini tuh partikel bermuatan positif. Yang bergerak dengan kecepatan V, jadi kecepatannya V. Ini gambar ini diketahui ya. Gambar ini diketahui. Kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B, ini medan magnetnya, arahnya ke sana. Melalui titik O, jadi dia masuk di titik O sini, ya. Seperti ditunjukkan gambar. Arah medan magnetik ke bawah, ya. Sesaat setelah melalui titik O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan berapa? Anda sudah tahu ya, untuk muatan yang bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet, dia akan menderita gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ya, Anda sudah tahu yang secara vektor dirumuskan oleh rumus ini. F sama dengan muatan, vektor kecepatan, cross vektor medan magnet. Jadi saya akan menyelesaikan secara vektor ya, walaupun nanti yang dihitung hanya besarnya saja. Oke, sekarang kita lihat ini V vektor. Ya, kita ambil yang ini sumbu X, yang ini yang ke atas ke bawah ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Pada bidang ya, jadi sumbu X sama Z itu pada bidang. Ya, kalau ini dianggap bidang kertas lah ya. Sedangkan sumbu Y itu yang ini sumbu Y. Ya, jadi ini J, vektor satuannya ini I, ini K. Jadi Anda lihat V vektor ini miring, makanya saya uraikan atas ini dan ini. Ya, kan kalau diuraikan kan dia jalan ke bawah dulu baru ke kiri. Jalan ke bawah itu min, ya karena I-nya min ya karena J-nya kan ke atas yang plus min. Nanti kita bisa hitung komponen Y ya. Komponen dari V ini, VYJ. Sementara yang ini juga min, karena ke sumbu X kiri, sebelah kiri, min VXI. Seperti itu ya. Ini sudutnya 60. Jadi ini kalau kita pindahin, ini 60. Ya, maka secara besar ini hipotenusa. Maka X ini akan sin, karena ada di depan. Ya, ini akan sin, ini ada, sedangkan VY adalah cos. Ya. Jadi kalau mau dihitung dulu boleh, jadi di sini dihitung dulu ini. Vx-nya saja, besarnya saja. Besar Vx ini sama dengan ini ya, di depan 60. Jadi V sinus 60. Jadi setengah akar 3 ya. V. Ya, V itu nanti di sini ada V kan. Yang nggak diketahui. Besar itu, besar kecepatannya. VY. V yang ini kan. Cos. Ya, karena dia ada di dekat sudut. Di dekat sudut. V cos 60, cos 60 setengah. Jadi ini setengah V. Nah, dengan demikian V vektor adalah min VXI kan, ini min VXI min VYJ kan gitu.
Kemudian kita masukkan Vx-nya, ini setengah akar 3V, I, min, V-nya adalah setengah V. Setengah VJ. Oke. Sekarang kita buat vektor gaya magnetiknya. Q, V vektor ini. Ya. Ini V vektor. Min setengah akar 3VI min setengah VJ. Cross B-nya. Nah, Anda lihat ini B-nya ke bawah sini ya. Ke bawah ini K. Plus ya. Plus ya. IJK. Plus ini. Ke bawah plus. Ya. Sorry. Min, benar. Ini ke bawah ini ya sumbu Y, sorry, bukan ke sini dia. Min, betul udah. Ya. Ini B ini. Ya, vektornya ini adalah J. Jadi min BJ ya. Jadi sudah benar min BJ. Cross min BJ. Nah, begini. Nah, Anda sudah tahu kalau perkalian cross yang ada hanyalah yang tidak sejenis. Yang ada hanya yang tidak sejenis. Ini dengan ini yang ada. Ya. Kalau ini 0, yang sejenis 0. Kalau cross ya, ini 0. Jadi nggak perlu. Nah, kemudian yang ingin kita hitung kan cuma besarnya. Jadi ini I cross J, ini kan nanti I cross J. Udah abaikan saja I cross J-nya. Ya, ini sebetulnya kalau Anda mau hitung nanti K kan? Kan kemarin sudah itu ya. Kalau di matematika, kalau Anda nggak ngerti, tonton vektor matematik kelas 10. Saya sudah load di video ini juga. Kalau nggak salah ada 4 itu. Tentang vektor matematika ada 4 ya. 4. Itu cukup bagus, silakan ditonton. Kalau Anda mau mengetahui tentang perkalian cross, dot, segala macam ya. Ya, jadi kalau ini biasanya Anda anggap secara jarum jam plus toh. Sebetulnya kalau saya kan I-nya di kiri, J-nya di kanan. Ya kalau saya biasanya gitu. Jadi ini IJK, urut kan IJK. Jadi kalau urut itu pasti plus. Jadi I cross J adalah K. Jadi ini sebetulnya nggak usah ini nanti akan jadi K. Nah, jadi nanti gaya magnetiknya itu arahnya ke sini. Ya, ke sini. Ya. Ke sini nih. Jadi arah gaya magnetiknya itu akan ke sini, ya. Jadi arah gayanya itu kan ke sana. Jadi kalau kita nanti gambar arah gaya itu akan ke sana. Ya. Oke. Yang penting kan cuma besarnya. Jadi kalau besarnya tinggal Anda hitung aja. Ini dikali ini. Ya, jadi kalau Anda lihat ini min kali min ya. Setengah akar 3. Kalau besar kan positif ya, setengah akar 3. Q P B. Ini jawabnya. Ya, kalau mau pakai ini besarnya arahnya K. Nah, di sini yang ditampilkan hanya besarnya saja kan. Jadi setengah akar 3 QVB, jawaban C ini. Hanya besarnya saja di sini. Oke, mudah-mudahan Anda ngerti. Terus yang kedua, masih soal yang sama, karena itu saya lihatkan di sini. Ya, ini juga ada, silakan tonton dasar teorinya di saya Medan Gaya Magnetik ya, di Gaya Magnetik. Entah part 1, entah part 2. Ya. Kalau nggak salah gaya magnetik ada 2 part. Di daerah bermedan magnetik, jadi sudah di sini nih. Ketika dia sudah menerima gaya magnetik yang tadi, ya, partikel bergerak dalam lintasan yang berbentuk apa? Nah, Anda lihat bahwa lintasan itu bergantung pada medan magnetnya. Ya, kalau medan magnet tegak lurus, itu akan menghasilkan gerak melingkar. Ya, akan menghasilkan gerak melingkar. Ya, jadi kalau kecepatan itu tegak lurus, dia akan menghasilkan gerak melingkar. Dan kalau kecepatan itu sejajar, dia akan menghasilkan gerak lurus. Gerak lurus ya, ini lurus. Gitu. Sesuai dengan sumbu Y ya. Ini kalau di sini VY ya sumbu Y. Gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat. V-nya ini kan tadi kita bisa uraikan. Karena dia miring, kita bisa uraikan atas yang merah ini. Kan? Ya, Px.
Nah, kalau Anda lihat Vx ini tegak lurus B kan? Ya, kan B-nya ke sini. Kalau kita pindahkan B itu kan ke sini. Nah, ini B. Jadi Anda lihat Vx ini tegak lurus B. Ya, tegak lurus B. Ini. Nah, karena tegak lurus dia akan menghasilkan gerak melingkar. Gerak melingkarnya pada bidang yang tegak lurus Y, pasti tegak lurus Y kan? Ya kan dia arah B-nya ke sana. Jadi dia akan bergerak melingkar di bidang kertas ini. Ya, Vx ini kan ada di bidang kertas, dia akan bergerak melingkar di bidang kertas. Ya, jadi kalau kita buat tinta hijau, dia akan melingkar begini nih. Ini oleh Vx ya, dia akan melingkar begini. Gitu. Melingkar dia. Ya, arah lingkarannya nggak penting karena di sini hanya disuruh apa? Ya. Kemudian V-nya ke bawah. B-nya juga ke bawah. Ya toh? Jadi sejajar ya. Sejajar. Dan muatannya positif. Ya, Anda sudah tahu kalau sejajar dia tidak akan dibelokkan, akan lurus saja. Jadi dia akan bergerak maju. Maju. Maju sambil melingkar. Jadi begini, maju sambil melingkar. Begini. Maju sambil melingkar. Begitu. Ya, jadi melingkar ini disebabkan oleh Vx yang tegak lurus B. Ya, dia akan melingkar sejajar bidang kertas, bidang ini nih. Ya, jadi di bidang kertas ini begini. Kemudian V-nya ke bawah, B-nya juga ke bawah, ya, berlawanan kan? Searah kan? Maka dia akan maju ke sini. Akan maju ke sini. Ya. Sehingga melingkar sambil maju jadi begini. Ini disebut spiral atau solenoida, ya. Spiral atau solenoida. Ya, jadi Anda lihat. Solenoida dengan sumbu melengkung, nggak jelas. Apa itu sumbu melengkung? Nggak jelas kan? Solenoida dengan sumbu sejajar V. Ini V-nya. Enggak. Sumbunya harus sejajar ini. B ya. Ya, sumbunya harusnya sejajar B. Ya, sumbunya kan ini. Sejajar B. Salah. Spiral dengan ukuran penampang mengecil. Tidak. Ukuran penampangnya sama. Ya, ukuran penampangnya sama. Solenoida dengan sumbu sejajar medan magnetik. Nah, itu yang benar. Ya. Solenoida dengan sumbu sejajar medan magnetik. Jadi ini. Sumbunya yang ini. Sejajar dengan B. Ya. Spiral dengan ukuran penampang membesar. Ngawur. Ya, itulah soalnya ya. UTBK 2019. Jadi satu soal bacaan tapi untuk nomor 1 dan 2. Ya, jadi bacaannya ini tapi soalnya untuk nomor 1 dan 2. Oke. Kita ke nomor 3 ya. GGL induksi ini. Kalau tadi itu gaya magnetik, ya, gaya Lorentz judulnya, sekarang GGL induksi. Ya, jadi sekali lagi videonya sudah ada sudah saya ada di YouTube saya ya, YouTube Martin Kanginan, ada teori tentang GGL induksi. Itu cukup bagus. Kalau Anda kurang kuat, kurang menguasai, kurang memahami, silakan disetel video itu ya, berulang-ulang sampai Anda paham. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada gambar, ini hambatan R. Nah, dua buah kawat konduktor yang sejajar, ini nih maksudnya. Kawat konduktor tuh ini, sejajar dan berjarak, kawat konduktornya yang ini. Ya, ini kawat konduktornya ini. Nah, ya. Atau saya gambar ulang di sini ya. Nah, lihat di gambar ulang kita ini, lebih bagus kan. Supaya tidak ngerecokin soal ya. Jadi ini kawat konduktornya itu yang ini. Ini dengan ini. Nah, ini kawat konduktor. Ya. Ya, sejajar kan? Ya, sejajar. Jaraknya 1 meter, gitu. Ini. Ya, ini kan kalau ini L-nya itu 1 meter. Nah, gitu ya. Berjarak L 1 meter. Dipasang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ya, ini misalnya kertas ini. Ya, dia begini jadinya kan. Begini. Begini nih. Jadi posisinya. Tetanya 30 ya. Teta itu yang ini. Sudut yang ini ya. 30 jadi begini. Di sini gambarnya ini. Tetanya 30. Oke.
ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor. Nah ini kedua kawat kan, ini ujung bawahnya terhubung dengan resistor, hambatannya 3 ohm. Ya. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun. Jadi kan dia begini nih. Nah, ya toh. Ini begini. Ya, begini. Terus ini batangnya kan. Nah, ini akan turun begini kan. Nah, ini akan turun. Batang ini tuh ini. Dia akan turun. Nah, ya, ini turun di sini. Nah, kecepatan V. Gitu ya. Seperti itu. Ya, ambil aja ini arah Y, ya toh. Ambil aja ini arah Y kan, gitu. Ini sumbu Y, anggap aja gitu ya. Yang ke sana itu sumbu X. Ya. Jadi ini vektor satuan dari I sebagai sumbu X, ini vektor satuan Y sebagai sumbu Y, gitu ya. P-nya miring. Sudut tetanya ini ya, 30. Kalau di gambar kita kan, kalau ini kita teruskan gitu ya. Theta itu yang ini kan. Yang ini kan. Nah, ya kan? Ini dengan ini sejajar. Ini theta ini. Kalau di gambar kita yang berseberangan kan, ini ya. Kalau Anda lihat tetanya yang ini. Nah, ya. Sehingga kalau ini kita sebut sumbu X, Vx, ini kita sebut Vy. Ya. Seperti itu. Ya. Maka nanti kita bisa hitung Vx dalam V. Ya. V-nya diketahui 3 kan. Jadi nanti seperti tadi. Pertama tentu nanti akan ada sin. Sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3. Nah, begini ya toh. Jadi nanti kalau mau ngitung Vx besarnya saja ya. Ini Vx di dekat theta ya. Cos kan, cos. Vx ini kan V. Hipotenusanya V. Vx di dekat sudut theta. Jadi ini akan sama dengan V cos theta. Ya kan? Cos theta-nya setengah akar 3. Jadi ini nanti setengah akar 3V. Ya. V-nya akan sama dengan V sin theta. Ini hanya besarnya aja ya. V kan yang di depan ini. Ya, yang di depan ini kan. Ini. V ini kan sama dengan ini. Di depan sudut theta. Sin. Sinus 30 setengah. Jadi ini setengah V. Nah, begini. Ya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan hitung nanti ya V-nya ya. Ya, jadi jangan dilihat dulu ini. V-nya kita hitung dulu ya. Vektornya ya, V. Vektor V. Ini Anda lihat Vx ke arah kiri ya, min ya. Nih, min I. Vx min I. Ditambah V-nya juga ke bawah, min J. Jadi kalau kita masukkan berapa ini? Vx-nya udah kita hitung nih, setengah akar 3V ya. Setengah akar 3V. Oh, V-nya belum masuk ya. V-nya 3 kan ini. V-nya 3 ini, kali 3. Nah, begini. Ini kali 3. Ah, begini. Ya. Jadi kalau kita masukkan langsung aja ya. Vx-nya ya. Vx 3/2 akar 3. 3/2 akar 3. Min I. Gitu ya. V-nya 3/2. 3/2. Ya. Oh iya, V-nya sudah dimasukkan di sini. Ini sudah dimasukkan ya. Ya, dimasukkan udah dimasukkan ini. Ini saya sudah masukkan. Ini belum tadi kan, saya masukkan aja sekalian lah. Jadi 3/2 min J, gini ya. Nah, ya kan V-nya 3, ini juga V-nya 3. Oke. Jadi kalau gitu kita dapat V-nya adalah ya min 3 akar 3/2I. Ini min ya. Ya, jadi Anda lihat nih. Ya, ini 3/2, ini saya geser lagi dikit. 3/2, ini min 3/2J. Nah, ini vektor kecepatan ya. Sudah dapat saya, vektor kecepatan udah dapat. Ya, oke. Kemudian B-nya, kalau Anda lihat sana, ke sana B-nya. Ini I ya. Jadi BI. B-nya diketahui 2 ya. Nih, 2 Tesla. Medan magnet seragam yang besarnya 2 Tesla. Jadi ini 2I.
dan berarah horizontal, ya kan? Nah, jika batang turun dengan laju konstan 3 meter per sekon, makanya saya bilang V-nya 3 meter per sekon. Maka masa batang, jadi yang ditanya masa batang ya. Masa batang itu berapa? Masa batang yang ini nih. Ini kan batang ini. Oke. Ya, jadi B-nya sama dengan BI 2I. Oke? Ya. Secara konsep dulu seperti ini konsepnya. Ya. Kalau kita membayang-bayangkan soal ini susah. Jadi lebih mudah diselesaikan dengan matematika vektor. Lebih mudah diselesaikan dengan matematika vektor. Jadi konsepnya begini. Konsepnya. Di sini ada vektor kecepatan. Ya. Ya toh, masuk ke dalam medan magnet. Ya toh, masuk ke dalam medan magnet. Ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa kalau ada kecepatan memasuki medan magnet, itu akan menghasilkan GGL induksi. Ini Anda sudah tahu ini konsep ini kan. Makanya tonton di YouTube saya ya. Jadi kalau suatu batang memiliki kecepatan tertentu ya, turun dengan kecepatan tertentu di dalam medan magnet, maka pada ujung-ujung batang ini akan ada GGL induksi ya. Pada ujung-ujung batang akan ada GGL induksi ini, disebut E. Ujung-ujung batang ya akan menghasilkan GGL induksi. Ujung-ujung batang misalnya ujung-ujung ini PQ gitu ya. Nah, jadi ini tuh E di PQ. Ya. Nah, sesuai dengan persamaan vektor, kalau kita pakai persamaan vektor, ini yang jarang diberikan di sekolah ya. Sehingga ketika menghadapi soal seperti ini, Anda akan bingung. Itu gini, L panjang dari batang, panjang batang ini, dari P ke Q 1 meter di sini. Vektor kecepatan, nah ini kita udah dapat vektor kecepatan, ya tadi. Ini vektor kecepatan udah kita dapat nih. Cross medan magnetik. Nah ini, medan magnetik juga kita udah dapat. Ya, jadi kalau kita hitung kira-kira seperti itu ya, kalau kita hitung satu-satu ya. Oke, E, LV, ini kita pakai ini persamaan nih. L-nya 1 kan? Ini. V vektor ini. Ya. Min 3 akar 3 per 2I min 3 per 2J. Nah, begini. Cross, nah, cross B. B ya. B-nya kita udah dapat nih. 2I. Kan arahnya ke sana. 2I. Nah, seperti ini. Nah, ini sama bisa kita hitung sekarang secara vektor. Ingat, cross itu hanya menghasilkan kalau tidak sejenis. Jadi ini 0 ya. Ini percuma ini. I dengan I 0 ini. Jadi yang ada hasilnya cuma ini. Nah, ya. Jadi kalau kita kalikan min 3 per 2 kali 2 kan. Min 3 per 2 kali 2. Terus vektornya J cross I ya. J cross I. Begini. Ya. J cross I. Ya. Anda sudah tahu kalau I cross J tadi kan sudah tahu ya. Kalau urut kan IJK. IJK. I cross J pasti K. Kalau dibalik J cross I ya min K. Kalau dibalik min K. Ini. Ya, jadi terbalik ini kan J cross I jadi min K. Nah, jadi GGL-nya sama dengan ini hapus nih. Ah, ini min 3. Min 3 kali min K 3K. Nah, ini vektornya ya. Ini vektor E ya. Jadi kita anggap aja E vektor walaupun GGL induksi itu besaran skalar. Ya, di sini diperlakukan sebagai vektor. Karena kita ingin arah. Ini E-nya dapat. Ya, dapat sudah. Oke. Jadi GGL kita udah dapat. Ya, ini ada di ujung-ujung ini GGL. Di sini ada tegangan. Di sini rangkaiannya terbuka, tidak akan ada arus ke sana. Tapi di sini tertutup. Maka arus akan mengalir di rangkaian tertutup ini seperti ini. Nah, arahnya kita nggak perlu. Arahnya kita nggak perlu. Ingat yang kita hitung hanya massa, jadi nggak perlu arah. Pokoknya ada arus. Nah, jadi ada GGL induksi akan ada arus induksi. Dalam rangkaian yang tertutup itu ya. Nah, begini. Arus induksi itu apa? GGL hambatan dibagi R. Hukum Ohm kan? Ya, E-nya udah dapat tadi. Ya kan? E-nya ini. 3K ini kan? Ya kan? Sudah dapat ini. Ya.
Jadi kita hitung arus induksi sekarang, ya. Arus induksi kita hitung. Ya, jadi ini saya masih ngikutin ini biar satu-satu. Kita akan hitung arus induksi. Ya, GGL induksi menimbulkan arus induksi pada rangkaian tertutup, ya kan? E per R. Nah, E-nya yang ini, ya kan? 3K. Ya kan? Per R hambatan. Hambatannya tadi 3 ohm ya. Hambatannya 3 ohm. Oke? 3 ohm bagi 3. Jadi K. Nah, dapat arus induksi ya. Arus induksi udah dapat ya. Nah, perhatikan ada arus induksi. Kita tidak perlu tahu arahnya. Pokoknya ada arus saja di sini. Entah arahnya begini, entah arahnya begini, pokoknya ada arus. Anda sudah tahu kalau ada arus ya. Ada arus, bisa tahu sebetulnya ini. Arusnya K. K itu yang ini kan, berarti kan di sini. K itu positif. Jadi ini kalau ini I, J, K di sini kan. Nah, ini K. Searah dengan ini. Jadi arusnya itu dari P ke Q. Ya, kan K kan. Jadi arusnya dari P ke Q. Jadi ini yang menyatakan, kalau mau tahu ya, arus ini dari P ke Q. Tapi kita nggak perlulah. Ya. Yang kita inginkan kan gaya Lorentz ya. Ada arus, ingat ya, ada arus, ada medan magnet. Ada arus dalam medan magnet. Ya toh? Dalam medan magnet. Ya. B ya. Maka akan timbul gaya Lorentz. Ya, akan timbul gaya Lorentz. Kan begitu. Kalau ada penghantar berarus diletakkan dalam medan magnet akan ada gaya Lorentz dengan rumus ini kan. IL cross B. Ya kan? Dan ini bekerja pada batang. Ya toh? Akan bekerja pada batang ini. Ini akan bekerja pada batang. Ya. Nah. Jadi timbullah gaya Lorentz. Kita hitung. Ya. Jadi ini ada arus, kemudian ada medan magnet. Ya, dalam medan magnet kan. Medan magnetnya tadi udah ini 2I. 2I. Maka timbullah gaya Lorentz. Ya. Jadi penghantar berarus dalam medan magnet akan ada gaya Lorentz. Rumusnya apa? I. Ya, I-nya ini arah ya. IL cross B. Yang ada arusnya I kan. Jadi sama dengan ya. Ini arusnya kan K. Ini kan ini arus ini sudah kita hitung K. Yang ini nih. L-nya 1 meter kan. Cross B-nya 2I ya. Nih, B. 2I. Nah, begini. Ya. Jadi F-nya akan sama dengan 2 ya. 1 kali 2 kan 2. K cross I. Nah, K cross I. Sama dengan, nah, Anda sudah tahu kan? Kita tadi sudah buat begini. Oke. Kalau ini I, kalau saya kan berlawanan arah jarum jam positif. Ya, ini K. Jadi begini. Positif kan? Jadi I cross J ya. Sama dengan K. Urut kan IJK kalau abjad. IJK. Jadi kalau urut pasti plus. Kalau nggak urut, min. Yang kita inginkan sekarang K cross I. Anda lihat aja. Ini K, ini I. Arahnya ke sana. Nah, positif kan? Jadi ini J. Jadi hasilnya 2J. 2J ya, hasilnya 2J. Nah, begini. Ya, jadi K cross I berlawanan arah jarum jam. Plus J. Dapat sudah gaya Lorentz. Nah, kalau Anda ingin tahu arahnya 2J. Anda lihat 2J. Ya. Berarti gaya Lorentz arahnya kemana? Ke atas kan? Ya. Gaya Lorentz ini arahnya akan ke atas. Kita pakai yang hijau ini ya. Nah, ini gaya Lorentz. Sedangkan batang ini beratnya ke bawah. Batang beratnya ke bawah kan? Batang ini beratnya ke bawah. Mg. Nah, jadi gaya Lorentz ini mengimbangi berat batang. Begitu dia seimbang, maka ini kan sudah turun ke bawah. Dia akan turun dengan kecepatan tetap. Ingat, kecepatan tetap itu artinya percepatannya 0. Percepatan 0 artinya gayanya seimbang. Berarti gaya Lorentz yang ke atas seimbang dengan gaya berat yang ke bawah. Gitu. Ya, jadi gaya Lorentz itu mengimbangi gaya berat.
sehingga dia bisa bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kalau secara konsep begini, gaya Lorentz inilah ya yang mengimbangi, ya, yang mengimbangi gaya berat, ya. Gaya berat itu massa kali gravitasi. Ini nanti massanya ditanya kan, ya, sehingga akibatnya percepatannya 0. Akibat percepatan 0 apa? Batang bergerak dengan kecepatan tetap. Batang bergerak dengan kecepatan V yang tetap. Ya, V yang tetap tadi ya, 3 meter per sekon ya. Turun dengan laju konstan. Katanya tetap, jadi seimbang ya. Jadi kenapa? Karena berat ke bawah kan. Berat ini kalau Anda lihat kan ke bawah mg. Mg min J kan, kalau pakai vektor satuan. Ya, G-nya 10 kali M. Jadi min 10 mj. Nah, kan seimbang kan? Seimbang. Nah, ini seimbang. Ya, seimbang. Seimbang. Jadi kalau seimbang, ini sama dengan ini. Jadi min, ya, ya kalau sigma, ya kalau seimbang kan gini, sigma FY-nya 0 gitu kan ya. Gitu sebetulnya kan. Ini 2J, ini 2J, ini min 10 mj. Sama dengan 0. Jadi 2J, ini pindah ke sana 10 mj. Nah, jadi supaya sama berarti 10 M-nya sama dengan 2. Ya toh? 2 sama dengan 10 M. Maka M-nya akan sama dengan 2 per 10. Nah, ya, 0,2 kilo. Ya, lebih mudah pakai vektor daripada Anda bayang-bayangkan pakai tangan segala macam, susah. Ya, matematika lebih mudah, tidak perlu kita bayangkan. Jadi, faktornya gini, kalau ada konduktor bergerak dengan kecepatan masuk ke dalam medan magnet, maka akan dihasilkan gegel induksi di ujung-ujung batang. Ya, jadi gegel induksi di ujung-ujung batang. Mana tadi gambarnya? Ini. Nah, ini. Makanya 0,2 kilo kan. Akan timbul gegel induksi di sini, di ujung-ujung batang. Ya. Berapa gegel induksinya? L, V, cross B. Ya. Makanya kita bikin vektor satuan tadi. I ke sana, J ke sana. Ya. Kalau ada gegel induksi, ada arus induksi. Arus induksi itu di sini. Bukan di sana, sana terbuka. Gegel induksi dibagi R. Ya toh? Dapat, kita sudah hitung tadi kan ini. Gegel induksi kita hitung, arus induksi kita hitung. Kemudian konduktor ini punya arus masuk dalam medan magnet, timbul gaya Lorentz. Ya, konduktor yang berarus dalam medan magnet akan ada gaya Lorentz. Ini vektornya IL cross B, ini vektor ya. IL cross B, ini kita hitung kan? IL cross B, ketemulah 2J. Ya, 2J itu artinya apa? Dia ke atas. Nah, inilah yang mengimbangi gaya berat yang ke bawah. Ya, sehingga resultan gayanya 0, sehingga ini akan bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, seperti itu. Jadi 10 mj sama dengan 2J. M-nya 0,2. Yaitu ya. Ya. Yang nomor 4 ini juga gegel induksi. Ya, yang agak sulit tadi memang nomor 3 saja tadi. Ya. Tapi nomor 3 itu SBMPTN 2018 ya. Jadi setahun sebelum UTBK. Sebagai perbandingan di soal 2018 seperti apa. Nah, sekarang kita ke SIBA UI 2019. Ini gegel induksi. Sebuah loop diletakkan pada kertas ya. Anggap ini kertas ini ada loop. Loop itu artinya rangkaian tertutup, tidak mesti bulat. Boleh juga begini. Yang penting tertutup. Ya, artinya arus bisa mengalir. Kalau terbuka kan arus nggak mengalir. Pada kertas dalam suatu medan magnet yang arahnya ke dalam bidang kertas. Nah, medan magnetnya itu ke dalam. Begini nih, ini ujung nih. Ke dalam bidang kertas. Nah, kita gambarnya kan yang kelihatan ekornya dari panah. Ya, ini artinya ke dalam kertas. Besar medan magnet yang mengenai loop terus meningkat. Nah, di sini dibilang B-nya terus meningkat. Ya, nah, Anda sudah tahu kan? Kalau B itu berubah, maka akan muncul gegel induksi kan? Ini akan muncul B induksi, sorry. Ya, B induksi dulu. Ya, ya.
Gitu kan? Jadi atau fluksi. Nah, hanya dikalikan dengan A kan. A itu kan luas loop, ya. Maka akan muncul fluksi induksi gitu ya. Fluksi induksi atau arus induksi lah. B induksi. Ini kan B induksi kali A. Ya, dan menurut Lenz harus mengurangi, ya, harus mengurangi B induksi itu. Ya, harus mengurangi. Nah, kalau di sini meningkat, berarti kan dia harus dilawan supaya tidak meningkat. Maka B induksinya akan berlawanan, ya. Sehingga berarti ya B induksi harus melawan kan? Ya, harus menentang. Berarti B induksinya adalah titik, ya. Nah, B induksinya adalah titik. Nah, ini B induksinya. Karena ini meningkat. Hati-hati, kalau B-nya berkurang, justru B induksi harus menambah. Sehingga B induksi akan searah. Ya, kalau B-nya berkurang, B induksi akan searah. Tapi karena di sini B-nya meningkat, maka B induksi akan melawan. Jadi kalau B utama itu yang ke bawah, maka B induksi yang ke atas ini, ya. Jadi perhatikan ini ke bawah, lihat ujung panah ya. Lihat ujung panah ya. Ini ujung panahnya ke bawah. Itu B utama, ini ujung panahnya ke atas. Ini B induksi ya. Jadi yang hijau ini B induksi. Ini B induksi. Maka akibat B induksi ini di sini muncul arus induksi. Sesuai dengan ini aturan tangan kanan putaran. Jempol kita harus ke atas. Ya, seperti ini ya, ke atas. Maka jari kita berputar berlawanan arah jarum jam ya. Jadi arus induksinya ke sana. Ya, yang mengalir di kawat itu arus induksi. Kawatnya kan tidak mula-mula tidak dikasih arus ya, kawatnya tidak ada arus. Arusnya disebabkan oleh induksi. Arus induksi disebabkan oleh B induksi. B induksi selalu berusaha melawan B utama. Kalau B utamanya meningkat, dia akan berlawanan. Kalau B utamanya berkurang, dia akan searah. Itu. Ya. Jadi berarti B induksi harus berarah keluar bidang kertas ya, harus keluar bidang kertas ya. Keluar bidang kertas. Nah, ini yang saya kasih notasi B induksi titik gitu ya. Nah, dari sini muncullah arus induksi kan? Sesuai putaran tangan kanan. Ya, dengan jempol harus searah dengan induksi. Ya, didapatlah arus apa tadi ini? Berlawanan arah jarum jam. Ya, arus induksi berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Ya, jadi Anda lihat di sini. Arus akan mengalir searah jarum jam. Salah. Yang benar 4. 4 yang benar. Arus akan mengalir berlawanan arah jarum jam. Jadi ini yang benar. Ini salah. Ya, nih yang benar berlawanan arah jarum jam. Kalau 3 salah, 1 salah. Nggak usah dilihat. Ya kan? Berarti kita harus lihat nomor 2. Ya, karena 4 sudah benar. Tinggal nomor 2. Kalau nomor 2 benar berarti 24. Ya toh. Sekarang lihat nomor 2. Medan magnet induksi akan keluar bidang kertas. Medan magnet induksi yang merah ini. Ya, benar ya, keluar bidang kertas kan? Ini, kelihatan ujungnya. Benar. Ya, jadi 24. 24 itu apa? A123, B13, C. Jadi ini jawabnya C. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir untuk paket 11 ini. Ini topiknya medan magnet, diambil dari UM/UGM 2019. Kawat berarus berada di dalam medan magnet sepanjang 50 cm. Jadi maksudnya itu panjang kawat 50 cm ada dalam medan magnet. Ya, kalau hanya kawat saja dalam medan magnet, tidak akan ada gaya magnetik. Supaya ada gaya magnetik, kawat itu harus dialiri arus. Ya, gitu ya. Arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet. Ya, arah kawat tegak lurus medan magnet. Kawat kan dialiri arus. Maksudnya sudut antara arus dan medan magnet itu. Tegak lurus itu artinya 90 derajat. Jadi maksudnya tetanya ini 90 derajat. Harus ada arus ya.
Ketika kawat dialiri arus 10 ampere, baru ada. Kalau tidak ada arus, tidak akan ada medan magnet. Gitu? Nah, resultan gaya pada kawat diukur sebesar 3 Newton. Jadi ini diketahui. Berapakah kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat berarus tersebut? Ya, ditanyakan B. Nah, Anda sudah tahu kan? Gaya Lorentz itu besarnya. Di sini kan hanya besarnya saja. Adalah I, L, B sin theta. Gitu? Yang ditanya B. Jadi kalau kita masukkan F berapa? 3. 3 sama dengan arus 10. L-nya 50 cm. Ya, kalau dijadikan meter, 50 kali 10 min 2. Ya, karena arus internasional. Tapi kalau multiple choice kadang-kadang nggak perlu ya, tapi kita lihat aja. Tulis saja dulu. Sin theta. Nah, tetanya 90. Sin 90 itu 1. Jadi ini 1. Ya. Nah, B ditanya. Jadi B-nya akan sama dengan kiri bagi kanan ya. 3 dibagi 10 kali 50 kali 10 min 2. Nah, begini kan. Ya enggak? Kalau Anda lihat ini ada 3, ada 5. 3 dibagi 5 itu 0,6. Pokoknya angkanya 6. 6 aja. 0,6 boleh, 6 boleh, 60 boleh. Ya. Yang penting angka 6 saja yang muncul, lainnya 0. Nah, kalau Anda lihat ini bukan angka 6, ini bukan angka 6, ini bukan angka 6, ini bukan angka 6. Jadi jawabnya pasti C. Nggak perlu kita hitung. Itulah teknik menghitung. Kalau Anda mau hitung silakan, satuannya pasti Tesla. Ya, kita nggak perlu urus yang lain, yang penting angkanya saja. Karena jawaban 6 hanya 1. Kecuali kalau jawaban di sini ada lagi 6. Berarti kita harus hitung betul-betul. Ya. Oke, demikian paket 11 untuk matematika, untuk fisika, ya, paket 11 medan magnet dan gegel induksi. Jadi kita tinggal 2 paket saja yang masuk ke fisika modern. Ya, ingat referensinya ada soal-soal ini dan ada video saya. Kalau Anda kurang memahami tentang gegel induksi, tonton video saya. Ada video medan magnet dan gaya magnet, entah berapa paket ini. Kemudian ada video gegel induksi, kalau tidak salah 3 paket. Ya, kalau Anda kurang mengerti ditonton sehingga Anda memiliki teori yang kuat, baru Anda ulang lagi membuat soal medan magnet dan GGL induksi ini. Ya. Jika Anda merasa ada manfaatnya video ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan kalau perlu share ke teman-teman supaya Anda bisa belajar bersama. Anda akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021 40 hari lagi. Karena itu belajarlah secara efisien dan pahami konsep dengan baik karena soal yang Anda hadapi hanyalah 1 menit. Ya, dan perhatikan tiap soal bobotnya berbeda, tergantung banyak yang menjawab benar. Kalau yang menjawab benar hanya sedikit, maka poin Anda di nomor itu akan tinggi kalau Anda benar. Dan di soal ini yang susah tadi yang nomor 3 ya. Kalau dia tidak pakai matematika vektor seperti ini, kalau dia tidak pakai matematika vektor dan membayangkan, wah saya rasa 1 menit sulit untuk menjawab soal itu. Tapi dengan matematika vektor kita kan hanya urusan dengan matematik, jadi lebih mudah, ya. Dan itu tidak diberikan biasanya di sekolah ya, termasuk di buku pelajaran, ya. Tapi kalau untuk menghadapi sukses TKA Saintek ya tidak ada masalah kita berikan toh vektor sudah diajarkan. Nah, kalau Anda ingin menguasai tentang vektor, Anda bisa tonton di video YouTube Martin Kanginan ini tentang matematika vektor. Kalau nggak salah ada 4 paket itu. Ya cukup banyak. Ya cukup bagus untuk Anda memahami vektor. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.